Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yari Saifi, NIM F1B0191413 dari kelompok 22. Di sini saya akan menjelaskan tentang percobaan ketiga tentang pengukuran energi listrik 3 fase. Oke, kita lihat di sana pada sumber tegangan 3 fase yang berwarna pink. Di situ dia diberikan input dari ground. Kemudian outputnya itu ada 3 A, B, C. Kemudian output itu akan menjadi inputan pada pengukuran 3 fasenya. Nah, setelah itu di pengukuran 3 fase itu akan mempunyai 5 buah output. Kemudian pada outputan yang di bawah itu, yang ketiga outputannya A, B, C itu akan mengalir kepada beban 300 watt dan 750 Fars pada 400 VMS yang berfrekuensi 50 Hz. Kemudian untuk output VABC atau tegangan VABC, dia akan menjadi inputan mengalir ke power 3 fase, kemudian dia akan ke RMS untuk tegangannya, kemudian dia ke scope. Untuk IABC atau arusnya, dia akan mengalir menjadi inputan pada power 3 fase, kemudian dia akan ke RMS, ke arus salurannya, kemudian dia akan ke scope juga. Nah, di power 3 fase ini lagi dia akan mempunyai 2 buah outputan, yaitu P dan Q. Nah, outputan dari P ini dia akan terhubung ke daya, akan menjadi power aktifnya. Kemudian dia juga akan terhubung ke clock. Kemudian dia ke scope. Nah, di sini untuk Q-nya dia akan terhubung ke kivar daya reaktifnya, dan dia juga akan terhubung ke scope. Oke, di sini kita langsung saja ke perintahnya. Ubahlah beban-beban seperti tabel. Nah, di sini yang pertama itu bebannya, yang R itu 3000, kemudian yang L itu 750. Oke, langsung saja kita Kita masukkan angkanya sesuai dengan yang diperintah pada tabel. Langsung saja kita run. Kita tunggu. Nah, dari sini dari R sama dengan 3000 dan L sama dengan 750, kita mendapatkan P sama dengan 3850. Kemudian untuk Q-nya 3723. Oke, sekarang kita langsung saja ke scope-nya. Oke, dari sini kita akan menarik kesimpulan. Yang pertama, semakin banyak energi yang kita gunakan, maka semakin banyak daya yang akan dibutuhkan. Maka dapat dilihat datanya akan naik. Yang kedua adalah P atau daya aktif, satunya watt. Di sini kita lihat di awalnya itu dia di atas, kemudian dia turun, kemudian dia konstan sesuai waktu yang digunakan. Kemudian untuk Q-nya dia semula dia akan meningkat, kemudian konstan sesuai waktu yang digunakan. Nah, untuk VABC atau tegangan ABC-nya dan IABC atau arus ABC-nya dia akan seperti gelombang. Oke, sekarang kita lanjutkan ke data yang kedua, di mana R-nya bernilai 3100 dan L 760. Langsung saja kita masukkan 3100 kemudian 760. Kita oke. Setelah itu kita run saja. Kita tunggu. Nah, kemudian muncul hasilnya. Oke, kita lihat untuk daya aktifnya atau P-nya. Kita lihat di sini sebesar 3992 dan Q-nya sebesar 3825. Nah, seperti ini cara yang kita lakukan kepada data berikutnya ya. Di sini sudah saya cari semuanya, udah saya rekap nih, saya taruh di tabel untuk hasil pencarian dari
P-nya, Q-nya sama energi, tegangan dan arusnya. Di sini bisa dilihat semuanya. Nah, kemudian dari tabel ini kita akan menarik kesimpulan dari beban resistornya itu dia meningkat dari 3000, 3100 menuju ke 3500. Kemudian induktornya juga meningkat dari 750 ke 800. Maka ketika resistor dan induktornya itu meningkat, maka P atau daya aktifnya itu juga akan meningkat. Dapat kita lihat di situ dari 3850 menuju ke 3992, begitu seterusnya. Kemudian kita lihat untuk Q-nya. Ketika resistor dan induktornya itu meningkat, maka Q-nya juga akan meningkat. Dapat dilihat dari 3723 akan menjadi 3825, begitu seterusnya. Kemudian untuk energinya, ketika resistor dan induktornya itu meningkat, maka energinya juga akan meningkat. Bisa dilihat dari 577,4 akan menjadi 598 dan akan meningkat lagi menjadi 619,8. Oke, selanjutnya kita ke tegangan. Nah, ketika resistor dan induktornya itu meningkat, maka tegangannya itu akan konstan. Nah, di sini bisa dilihat tegangannya itu bernilai 400. Kemudian kita ke arus. Nah, di arus ini ketika resistor dan induktornya itu ditingkatkan atau bertambah, maka arusnya juga akan bertambah. Dapat dilihat dari 4463 dia akan menjadi 4607. Oke, mungkin segini dulu penjelasan saya di percobaan ketiga tentang energi 3 fase, dan semoga bisa dimengerti, dipahami. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.